Jadi datang ke masjid dapat rahmat, pulang dari masjid dapat rezeki. Kalau sehari 5 kali kali setahun itu 1.800-an kali dapat rahmat, dapat rezeki, dapat rahmat, dapat rezeki, dapat rahmat, dapat rezeki. Tidak mungkin orang yang 5 waktu ke masjid miskin melarat, itu tidak mungkin. Nah, percaya tes lah, peganglah masjid ini setahun ini, tahun depan jumpa lagi kita, berubah nggak nasib. Caranya kita ini beda dengan cara orang kafir. Kalau mereka dengan tenaganya, dengan kerjanya. Kalau kita kerja ini cuma usaha. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Usaha dibuat, habis itu serahkan sama Allah. Berhasil alhamdulillah, nggak berhasil sabar, innalillahi. Lahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah SWT, Bapak Ketua BKM Masjid Ar-Raudhah Helvetia yang dimuliakan Allah SWT beserta seluruh jajaran, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saya diminta cerita masjid. Ya, tadi sudah dibacakan qori kita, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja, ini nama itu hanya saja. Selain ini enggak. Nah, gitu dia. Innama itu maksudnya yang ini aja, selain ini enggak masuk. Itu artinya innama, hanya saja bahasa Melayunya itu. Qori kita sing ora melu rene ora itu bagian. Gitu arti innama itu. Ngerti? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja guri kita sing lain ora melu. Wong-wong sing ngramekno masjid, makmurake masjid, orang-orang yang memakmurkan masjid. Masjid-masjid Allah. Dialah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Kalau ditanya, makanya PKI mana ke masjid kecuali mau kampanye. Ini dapat saya baru ke masjid pakai kerudung. Begitu sudah menang, jangan jadi Arab. Waktu kampanye pakai kerudung. Loh, Bu, Ibu kemarin pakai kerudung waktu kampanye. Bukannya kerudung ini ke Arab-Araban? Oh enggak, kalau saya ke pemilu-pemiluan. Uang licik, Quran jelas-jelas bilang, yang betul yakin sama Allah dan hari kiamat itu orang yang memakmurkan masjid. Dan Nabi mengatakan begitu, sama mirip. Nabi kan ikut Quran. Kalau kamu lihat orang 5 waktu bolak-balik masjid, yakinlah kamu dia itu orang yang betul beriman kepada Allah SWT. Nggak usah ragu-ragu lagi. Berat kok 5 waktu ke masjid itu berat. Nggak semua bisa. 1000 orang di kampung ini 100 belum tentu bisa 5 waktu ke masjid itu. Munafik ke masjid? Iya, zaman Nabi munafik ke masjid. Zaman Nabi munafik ke masjid. Mereka tuh sholatnya zuhur, asar, maghrib ke masjid orang munafik. Subuh isya nggak datang, alah gelap kok katanya, nggak kelihatan sama Nabi. Karena zaman Nabi nggak ada lampu. Masjid Nabawi itu 7 tahun nggak ada lampunya, gelap. Kalau subuh mereka nggak datang, alah nggak kelihatan Nabi kok. Zuhur, asar, maghrib datang dia, isya nggak datang. Kenapa? Nggak kelihatan Nabi. Barulah setelah 7 tahun masjid itu ada yang nyumbang lampu. Seorang perempuan nyumbang lampu. Jadi orang munafik itu ikut sholat berjemaah.
Cuma ditulis di Quran, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka orang munafik ikut sholat berjemaah, tapi berjemaahnya malas-malasan. Munafik berjemaah. Sekarang ustadz nggak berjemaah. Ustadz nggak berjemaah sekarang. Munafik zaman Nabi berjemaah, walaupun cuma 3 waktu. Sekarang ustadz nggak berjemaah. Ngajar di masjid ustadznya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca hadis. Sholatul rajul ma'al jamaah. Sholat laki-laki berjemaah. Afdalu min sholatil fadh. Lebih afdal, lebih utama daripada sholat sendiri. Fi baitihi au fi suqihi. Di rumah daripada di rumahnya atau di warung-warungnya, di warungnya. Bisa ba'ina wa isrina darajah. Dengan 27 derajat lebih baik. Wow. Baca hadis riwayat Bukhari Muslim. Riwayat Muslim. Udah pulang, besok nggak ke masjid lagi dia. Muridnya nanya, Pak Kiai, nggak masjid? Loh, kenapa rupanya? Kan katanya ke masjid 27 derajat lebih baik. Nah, iya itu hadis sahih. Nah, kenapa Ustadz nggak ke masjid? Oh, biar kau tahu ya, saya ini mengimami anak istri saya di rumah. Kalau saya ke masjid, siapa yang mengimami anak istri saya? Kayak dia aja yang punya istri. Kita juga punya istri, bos, betul nggak? Coba kalau ucapan Ustadz itu kita pegang. Ya. Bapak masjid? Enggak. Kenapa? Saya punya istri. Bapak? Oh, istri saya 2. Bapak? Oh, saya punya istri. Semua orang punya istri, mengimami istrinya di rumah. Siapa yang ke masjid? Bujang-bujang lapuk lah. Sama janda-janda tua, ya kan? Ini gila, ini gila. Gila ini. Tapi kita kan gak kerasa sama kita selama ini. Kalau kasih tahu marah dia. Dia ustadz, dimusuhinya kita, dibilangnya kita aliran sesat. Nah, coba, dulu waktu saya masih muda ke masjid saya 5 waktu. Ditanya sama ustadznya, saudara aliran apa katanya? Aliran. Ngaji begini, ustadznya nanya, saudara aliran apa? Saya bilang aliran cuma 2 Pak. Ah, aliran apa itu? Aliran PDAM Tirta Nadi sama aliran listrik PLN. Orang ke masjid kok ditanya aliran apa? Tengok rusaknya agama hari ini, Pak. Terasa kalian nggak rusak agama hari ini? Terasa nggak? Oleh karena itu kita cobalah 5 waktu itu ke masjid agar berubah nasib kita. Nabi mengajari dalam hadis sahih, masuk masjid langkahkan kaki kanan, baca doa. Semua ikut. Allahumma iftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah olehmu untukku pintu-pintu rahmatmu. Pintunya banyak. Abwab. Kalau satu pintu bab. Abwab, banyak pintu. Kalau pintunya aja banyak, rahmatnya pasti lebih banyak. Nah, itu kalau orang Jawa begitu. Walau pintunya saja banyak, tentu rahmatnya lebih banyak. Itu bahasa Jawa itu unik. Kalau bilang hebat itu cukup tambah u. Istrimu cantik, cantik nggak cantik itu. Tuh istrimu cantik, cantik, paham? Duitmu banyak, duit saya orang sugih, duit saya banyak. Berarti banyak. Kalau duit saya banyak, nggak banyak itu. Banyak. Maka orang Jawa tuh kalau udah marah nggak goblok, itu belum marah. Tapi kalau udah marah itu. Kalau pintu rahmat di masjid ini banyak, pasti rahmatnya lebih banyak. Apakah rahmat? Rahmat itu kasih sayang Allah.
Kasih sayang Allah. Orang masuk masjid dibuka pintu kasih sayang. Mancur kasih sayang kepada orang yang ke masjid. Begitu kita masuk ke masjid, kita sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian kita duduk menunggu sholat wajib, menunggu azan. Turun malaikat dari langit khusus untuk kita. Kan hebat itu. Malaikat itu berdoa, Allahumma arhamhu, ya Allah kasihanilah orang ini, beri rahmat. Allahumma sholli alaih, beri barokah. Allahumma arhamhu, Allahumma sholli alaih. Allahumma arhamhu, Allahumma sholli alaih. Senantiasalah malaikat itu mendoakannya selama dia duduk menunggu azan dan sholat fardu ditegakkan di masjid itu, nggak putus-putus. Dan dia dihitung terus menerus bersolat selama dia menunggu azan dan tidak berhadas, artinya wudhunya nggak batal. Padahal dia duduk aja menunggu azan, dia terus dihitung terus-terusan bersolat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kasih sayang Allah itu. Kalau dia keluar dari rumah, man tawaddo'a bi ahsanil wudhu, siapa keluar dari rumahnya dengan wudhu yang sempurna, thumma kharaja ilal masjid, kemudian berjalan menuju masjid, bi kulli qadamin, setiap langkah kakinya dia dapat 3. Setiap langkah dapat 3. Yang pertama, kataba lahu hasanah, dituliskan 1 hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dalam hadis lain kata Nabi, 1 hasanah dibayar 10 pahala. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, siapa melakukan 1 kebaikan, 1 hasanah, Allah bayar 10 pahala. 1 langkah dapat 10 pahala. Dan diampuni 1 dosa, wa khuttalahu khati'ah, 1 dosa diampuni, khutta anhu khati'ah, 1 dosanya diampuni. Langkah 1 aja, wa rafa'a lahu darajatan, dan dia diangkat 1 derajat. Jadi 1 langkah itu dapat 3, dapat 1 hasanah, 10 pahala, diampuni dosanya 1, dan dinaikkan derajatnya 1 di sisi Allah. Berapa langkah dari masjid kemari? Sampai masjid, Allah maftah li abwaaba rahmatik, dibuka pintu rahmat. Sholat tahiyatul masjid, turun malaikat mendoakan dia sampai azan. Selama dia duduk nunggu azan, dihitung terus menerusan bersolat di situ. Bayangkan hebatnya itu, tidak ada di tempat lain itu. Begitu azan, dia dengar azan, nggak ngobrol-ngobrol dia. Orang yang mendengarkan azan, sakaratul mautnya gampang. Orang yang waktu azan ngobrol-ngobrol, hajab matinya nanti, hajab kejet-kejet nggak mati-mati. Dengarkan azan supaya sakaratul maut kita enak. Jawab azan itu, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Selesai azan, doa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah, ati sayyidana wa maulana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Siapa mendoakan ini, dalam hadis Muslim kata Nabi, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, siapa mendoakan aku dengan doa itu supaya dapat maqam mahmudah itu untuk Nabi nanti di hari kiamat, wajib orang itu mendapat syafaatku nanti di hari kiamat. Jadi kita pasti dapat syafaat kalau mendengar azan dan doakan ini. Inilah dalil bahwasanya meminta doa sama orang lain itu sunnah. Ini ada pendapat-pendapat aneh juga di kampung-kampung. Kita bisa doa sendiri, ngapain minta doakan orang? Doalah sendiri, doa sendiri boleh, minta doakan orang boleh. Mana dalilnya? Itu siapa habis azan mendoakan untuk aku, kata Nabi, datangkan kepada Nabi Muhammad itu fadilah, wasilah, dan berikan maqam mahmudah kepada Nabi. Itu doa untuk Nabi. Nanti di akhirat wajib ku beri syafaat. Enggak kita doakan pun dapat Nabinya maqam mahmudah itu. Apa maqam mahmudah? Maqaman mahmudah itu surga Firdaus. Jadi surga itu ada 8, yang paling tinggi namanya Firdaus. Di puncaknya Firdaus itu namanya maqam mahmudah, itu untuk Nabi Muhammad sendiri.
Udah memang diciptakan Allah untuk Nabi Muhammad. Tapi kalau kita doakan supaya Nabi dapat maqam mahmudah itu, saking gembiranya Nabi, nanti di hari kiamat kita dikasih syafaat. Ini membuktikan mendoakan orang lain sunnah, betul nggak? Walaupun mendoakan Nabi. Sekarang nggak usah doa, minta tolong sama orang, ngapain? Kumpulin orang, baca Yasin, doa-doa. Kita doa sendiri. Kau doa sendiri boleh, minta tolong doakan orang juga boleh. Hadisnya Sahih Muslim. Ada satu lagi hadis, saya baca dalam Majmu' Syarhul Muhadzab karangan Imam Nawawi, bab umroh. Enggak tebal ini kitab, 1,3 meter tebalnya. Majmu' bab umroh. Nabi mengantarkan rombongan umroh sampai ke Miqat. Miqat itu Bir Ali, kurang lebih 6 km dari Madinah. Pimpinan rombongan Umar bin Khattab. Sayyidina Umar pimpinan rombongan naik unta lah. Dituntun sama Nabi untanya. Merosot Sayyidina Umar. Siapa yang berani naik unta yang nuntun Rasul? Berani nggak? Berani kamu naik unta yang nuntun Pak Jokowi? Berani nggak? Nggak berani. Apalagi yang nuntun Rasulullah. Merosot Sayyidina Umar. Saya nggak berani ya Rasul, masa saya naik unta yang nuntun Rasul? Kata Rasul, kamu naik aja, izinkanlah saya, kaki saya terkena debu-debu orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Ini perjalanan 521 kilo. Akhirnya Sayyidina Umar naik, dituntun sama Nabi. Jadi mengantarkan orang umroh, mengantarkan orang haji itu sunnah. Ini pun ngalah sibuk-sibuk. Biar aja di pinggirnya sini. Mengantarkan orang haji dan umrah itu sunnah. Saya dulu sibuk sekali. Asal orang mau naik haji, saya baca Qur'annya, ngangkat kopernya, sibuk sekali. Berharap saya, ya Allah, saya mau naik haji. Saya bukan orang kaya. Saya kepingin sekali naik haji, kepingin umrah. Tiap orang mau naik haji, umroh di kampung saya yang paling sibuk. Pulang haji jam 3 pagi pun saya yang datang ngaji, baca Quran, selamat, tepung tawar. Pokoknya saya paling sibuk. Alhamdulillah 10 kali naik haji, tiap tahun umroh 2 kali. Nggak dihitung lagi. Kalau tanya Bapak umroh berapa kali? Kurasa ada 300 kali aku umroh. Kenapa kok bisa banyak kali? Iya, orang aku pernah tinggal di Mekah. Pagi ini umroh, besok sore umroh, tiap hari umroh. Susahnya, badan masih hebat, pendekar awak dulu. Saya dulu kalau pagar rumah 1,2 meter diloncatin aja itu. Pula saya buka-buka pintu pagar, loncat aja sih. Kata bapak saya, nanti sangkut kok di atas itu. Jalan darat saya dari Malaysia naik haji. Tinggal sana saya dikasih visa setahun. Apa urusannya? Sekarang kalau mau naik haji, mau umrah apa? Nggak susah. Dan belum pernah sekalipun saya pakai jatah negara sekalipun, belum pernah. 22 tahun pengurus MUI, 10 tahun jadi wakil sekjen. Ada jatah negara naik haji itu. Nggak pernah saya ambil. Demi Allah saya nggak pernah ambil. Jatah negara saya nggak pernah ambil. Untuk yang lain aja jatah negara. Ada yang baru jadi wakil sekjen sekali langsung pergi haji. Kau ambil aja, saya nggak usah. Belum pernah saya ambil 10 tahun jadi wakil sekjen. Sampai di Bir Ali, Sayyidina Umar turun. Ini mau berangkat, udah di Miqat kan, sudah niat nih. Dipeluk Nabi lah Sayyidina Umar. Kata Nabi, ya ukhayya, wahai adikku. Karena memang lebih muda lah dari Nabi. Tapi Sayyidina Umar itu mertua Rasul. Mertua Rasul Sayyidina Umar itu. Kan anak Sayyidina Umar Hafsah radhiyallahu anha dikawinin Nabi. Tapi tetap aja dipanggil ya ukhayya, wahai adikku. La tansana bidu'aikum. Kamu jangan lupakan aku yang tinggal dengan saudara-saudaramu yang enggak umroh. Sertakan kami dalam doa. Nabi titip doa. Kalau kau berdoa di Mekah,
Kami jangan lupa ikutkan dalam doamu, doakan kami ya yang tinggal ini yang nggak pergi. Sekarang saya tanya, mana lebih manjur, doa Sayyidina Umar waktu umroh atau doa Rasulullah nggak umroh? Tetap aja doa Rasul lebih hebat, betul nggak? Tapi Nabi memberi contoh. Jangan lupakan kami yang nggak umroh dalam setiap doamu. Kami titip doa. Titip doa itu sunnah. Hadis ini Sahih Muslim. Jadi kita habis azan doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Jangan malas-malas. Nanti dapat syafaat. Waduh. Aturan masuk neraka kena syafaat masuk surga. Aturan dapat surga yang rendah dapat syafaat naik ke Firdaus. Aneh hebat itu. Aturan dapat yang rendah kita ma'wa. Tiba-tiba kata Rasulullah, Tengku Zulkarnain angkat sini. Jadikan tetangga saya di Maqam Mahmudah ini. Malaikat kaget. Apa hebatnya dia? Dikejar, dimusuhi sama pemerintah kok. Dibully tiap hari sama cebong-cebong. Apa hebatnya? Kata Rasulullah, dia tiap hari tidak pernah tinggal mendoakan saya. Dan saya sudah janji, siapa doa habis azan, saya beri syafaat kepadanya dengan kewajiban. Kurang apa ke masjid? Itu azan. Begitu dia mau sholat, udah qomat, baris. Allah SWT mencintai barisan orang-orang Islam yang rapat-rapat. Ka'annahum bunyanun marsus. Bahu dengan bahu seperti tembok yang kokoh. Itu barisan yang paling dicintai Allah. Barisan perang dengan barisan sholat. Makanya sholat jangan ngangkang. Kalau ngangkang, kakinya rapat, bahunya enggak. Kaki itu bukanya sebesar bahu aja, sehingga bahunya rapat. Nanti waktu dia duduk, pahanya rapat juga. Ini ada yang ngangkang sholat. Begitu duduk, renggang. Orang ukurannya kakinya ngengkang gitu. Ada yang aneh itu sholat, di kangkangnya kakinya, diinjeknya lagi kaki kita. Saya geser, dia geser lagi, nginjek lagi. Saya geser, diinjek lagi. Terakhir, gantian kau lah yang diinjak. Boleh main injak, tapi jangan aku yang diinjak, kau lah yang diinjak ya. Aneh-aneh ini sekarang orang sholat-sholat yang aneh-aneh. Begitu kita takbir, Allahu Akbar. Allah berfirman, fadhkurullaha yadhkurkum. Jika kau sebut Allah, Allah sebut kamu. Zakarot artinya sebut. Allahu Akbar, kita sebut nama Allah, Allah sebut nama kita. Kalau kita ingat Allah, ya Allah, dulu aku miskin, sekarang kau beri rezeki begini luas, punya anak, punya istri, soleh pula, solehah pula. Ya Allah, alhamdulillah. Ingat. Kalau kau ingat Allah, Allah ingat kepadamu. Kalau kau sebut nama Allah, Allah sebut namamu. Kita sebut Allahu Akbar, Allah sebut nama kita. Disebut Zulkarnain anak Rafiuddin anak Anisa, aku kata Allah. Maka ulama mengatakan, kalau kita disebut namanya oleh Allah, Allah akan sebut nama bapak ibu kita. Allah nggak sebut nama kita tok aja, nggak. Mesti sebut Zulkarnain anak Rafiuddin bin Rafiuddin anak Anisa, sebut. Nah, kata ulama kita, kalau Allah sebut nama bapak ibu kita, berhentilah siksa kubur kepada bapak ibu kita karena rahmat Allah. Andai kata bapak kita sedang disiksa di kubur, ibu kita sedang disiksa, berhenti. Apa kata malaikat? Anakmu sholat, disebut Allah namamu. Nanti kalau anakmu asar nggak sholat, kupukuli lagi kau. Tiba-tiba anaknya sholat asar, Allahu Akbar, aduh untung anakmu sholat, nanti maghrib kau ya. Jadi kalau anaknya sholat 5 waktu, aman bapak ibu kita dikubur. Kemudian Allah berfirman, ukhruj dzunubahum. Ya malaikati ukhruj dzunubahum. Wahai malaikat-malaikatku, wahai malaikatku, cabut dosa dari badannya itu. Aku nggak rela, kata Allah, disembah oleh orang yang bau busuk karena badannya penuh dengan dosa-dosa. Jadi dosa ini bau, Pak, busuk.
Dalam hadis saya baca dalam kitab Ihya Imam Ghazali, satu orang berdusta, bohong-bohong, di dalam kantong saya ada 11.000 triliun, tinggal ngambil aja, tapi utang juga tiap hari. Begitu dia bohong sekali, keluarlah bau busuk dari mulutnya, malaikat lari 1 mil, 1,86 kilo, saking baunya. Dosa berdusta itu, apalagi dosa berzina, apalagi mabuk, mencuri, makan riba lebih parah. Makan riba dosanya kata hadis Muslim seperti berzina dengan ibu kandung. Simpanlah deposito kalian ke bank konvensional, bunganya itu kalian makan, dosanya sama dengan berzina dengan ibu kandung sendiri. Ya main-main. Ngeri. Makanya ketika kita takbir Allahu Akbar, kata Allah pada malaikat, cabut dosanya dari ubun-ubunnya, sehingga bersihlah orang yang sholat itu dari dosa-dosanya, karena dosanya dicabut sama malaikat, digenggam sama malaikat. Begitu kita selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, malaikat bertanya, ya Allah, orangnya udah siap sholat, kami kembalikankah dosa yang kami cabut tadi? Kata Allah, tak usah, buang dosanya, sudah kuampuni. Ini hadis Muslim. Inna salata ila salati kafarah lima bainahuma. Sesungguhnya solat yang satu menuju solat berikutnya mencuci bersih seluruh dosa antara dua solat itu. Subuh solat bersih semua dosa, habis subuh keluar lihat buntut perempuan, berdosa lagi. Sholat zuhur habis dosanya. Paham? Habis zuhur naik mobil mau pergi, lihat saudara sakit, disalib orang naik sepeda motor dari kiri, kampret, botok kodok. Dari rumahnya ke rumah kawannya itu setengah jam, 70 binatang keluar dari mulutnya. Begitu dia sholat asar, habis semua dosanya. Sehingga seperti orang yang sholat 5 waktu, seperti orang yang mandi 5 kali sehari di sebuah sungai yang airnya jernih dan dalam, tenang airnya, di depan pintu rumahnya. Adakah daki yang masih lengket di badannya? Ada nggak? Nggak ada. Begitulah orang sholat 5 waktu. Selesai sholat dia istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Kemudian dia baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diampunkan Allah lah seluruh dosa-dosanya walau sebanyak buih di laut. Siapa yang bisa hitung buih di laut? Ada? Seandainya dosa kita sebanyak buih di laut, ampun semua. Jadi jangan siap sholat langsung cabut, Assalamualaikum, nggak balik lagi lehernya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak balik begini, nggak mau. Duduklah sejenak, zikirlah sedikit 100 kali, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar itu 100 kali, nanti seluruh dosa diampuni. Meskipun rasanya mustahil lah manusia punya dosa sebanyak buih di laut, itu rasanya mustahil, tapi mesti ada juga. Adalah dosa, tapi nggak mungkin sebanyak buih di laut. Kalau kita berbuat pahala, satu hari bisa jutaan. Karena berbuat pahala satu, bayarnya 10 kali lipat. Kalau pakai duit, berbuat baik pakai harta, bayarnya 700 kali. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah ambatat sab'a sanabin fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Siapa membelanjakan hartanya satu di jalan Allah, seperti menanam satu biji di dalam tanah. Dari biji yang satu ditanamnya itu tumbuh 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai berbuah 100, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bayar berapa banyak terhadap siapa Allah mau. Bisa saja 7 juta kali. Ada satu orang kaya sholat zuhur di masjid, naik Mercy, kebun sawitnya 1000 hektar, duitnya sebulan 2 miliar.
Habis sholat diumumkan nama masjid, saudara, masjid kita bocor, sudah dipanggil tukang mau diperbaiki, kena uangnya 2 juta kepada kaum muslimin supaya nyumbanglah untuk perbaiki masjid. Orang kaya ini ambil dompetnya, keluarkan 50.000, duitnya 2 miliar sebulan, minimal dibayar 700 kali lipat. Tiba-tiba ada orang miskin kuli jalan itu mecahin jalan, buk, 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 buk. Sakit itu, saya udah pernah tes. Saya bilang, bang, aku pakailah dulu alatnya. Untuk apamu? Bang, aku kepingin kali merasakannya. Karena ada yang nanya sama saya, kalau kerja berat begitu puasa apa enggak? Waktu itu saya masih muda sekali, belum kawin mungkin saya. Saya bilang, tunggulah, aku tes dulu. Udah kawin, saya udah kawin. Alat itu baru, biasanya kan main pacul gitu, mecahi jalan. Ini saya pinjam, marah-marah dia, sebentar aja bang, aku mau tes. Pegang nih, tekan ini, 5 menit, 2 minggu masih sakit dada. Gampang kerja. Orang yang membanting tulang cari nafkah dengan cara halal, itu manusia keramat, kata Nabi. Al-kasibu minal halali karimun ala Allah ta'ala. Orang yang cari nafkah dengan cara halal, susah payah banting tulang peras keringat, itu manusia keramat di sisi Allah. Oh, udah setengah mati begitu kerja, dimaki-maki bininya pula. Bininya itu melarat dunia akhirat itu. Tiba-tiba dia dengar masjid bocor, diambilnya dompetnya, dilihatnya 2 lembar 50.000. Kasih enggak ya? Ini satu masjid yang nyumbang cuma 1 orang kaya itu aja. Ini udah bocor, dikasihnya 50.000. Sama kan? Sama-sama 50.000, pahalanya sama nggak? Sama yang orang kaya tadi? Tidak, tergantung musyakotnya, susah payahnya itu. Dia 50.000, gajinya setengah hari, sedekahkan ke masjid. Sampai di rumah ditagih bininya depan pintu. Bini sekarang lantam-lantamnya bukan main, main. Jangan pura-pura lupa kau duit, katanya. Kasih 50.000 loh, kau 50.000, mana 50.000 lagi? Main perempuan kau? Bukan. Aduh, kasihan kali lelaki, udah setengah mampus dibentak lagi sama bini. Ini sekarang ngeri-ngeri kita. Kawan saya ada polisi, kekernya bukan main, gantengnya bukan main, kayak sepatu boot, kayak pangkat, kayak semprit pinggirnya. Orang kalau udah disempritnya gemeter saking takutnya. Kumisnya tebel. Sampai rumah, taruh sepeda motor, wait, kata istrinya, turun kumisnya. Ngeri perempuan sekarang ini. Perempuan sana bu, bukan perempuan sini. Kalau perempuan sini insya Allah sama saja. Jangan bentak suami bu, mereka orang keramat itu. Saya ingatkan sama istri saya cari duit tidak berapa susah. Tidak berapa susah, saya nggak pernah berpanas. Saya cari duit di kantor aja. Gaji saya cukup untuk makan lebih pun. 1/3 aja kami makan. 2/3 untuk kepentingan agama. Saya bilang, aku cari makan nggak susah. Tapi kalau kau bentak aku susah juga, sedih. Alhamdulillah punya istri nggak pernah dibentak saya sama bini. Kalau dibentak, aku tambahlah 1 lagi. Awak capek cari makan dibentaknya ya enggak? Aku tambahlah 1 lagi. Sekarang enggak, 1 aja istri saya, sudah 27 tahun lebih saya kawin. Enggak mau saya. Ada yang minta kawin sama saya, ayolah bang kawin lagi. Ada. Nggak lawan kau lah biniku. Nggak bisa dilawan. Istri pertama lah. Waktu awak melarat dia yang mau awak. Sekarang udah kaya awak banyak yang mau ya enggak? Biasa begitu laki-laki ini melarat. Bini yang mau dialah. Begitu kaya kawin lagi dia. Nggak pernah pulang ke rumah bini tua, bini muda udah setruk baru dibuang sama bini mudanya. Kak ambil laki kau nih, kada. Kita selesai sholat zikir. Kalau berbuat baik pakai duit 700 kali lipat. Kalau kita sedekah 10 juta itu bayarannya 7 miliar dari Allah. Main-main 10 juta kali 700
Satu hari kita bisa nyumbang 7 miliar itu ya. 700 kali 10 juta, 7 miliar. Kita dapat pahala 7 miliar. Sedekah 10 juta. Paling sedikit. Bisa mengamalkan agama itu 7 miliar sehari. Baca Quran kita khatam. Berapa huruf? 1 huruf kali 10. Berapa juta huruf Quran kali 10? Berapa puluh juta pahala kita khatam Quran. Satu hari kita bisa mengamalkan pahala ratusan juta. Dan tak mungkin kita berbuat dosa satu hari ribuan kali, tak mungkin. Berzina sanggup 10 kali sehari. Minum kuku BTL pun gak sanggup. Berbuat jahat gak bisa 1000 kali sehari. Nabok orang 1000 kali bisa sehari. Pak, pak, tangannya bengkak. Tapi mencuri 100 kali sehari bisa mencuri 100 kali. Kalau nggak ketangkep digebukin orang sekampung. Berbuat jahat nggak bisa banyak. Itu pun balasnya satu. Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Siapa berbuat satu dosa dibayar satu dosa. Allah nggak mau menganiaya hambanya. Berbuat satu pahala bayar 10. Kalau berbuat satu pahala pakai duit bayar 700 kali lipat. Kalau berbuat dosa satu dibayar 1. Nggak mungkin kita berjudi satu hari bisa 100 kali. Nggak mungkin. Makanya kalau ada orang Islam masuk neraka, memang sontoloyo betul. Sontoloyo nggak? Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Mereka tidak, Allah tidak menganiaya mereka penduduk neraka itu. Tapi mereka lah yang menganiaya diri sendiri. Mau berbuat satu kebaikan dibayar 10, dibayar 700, berbuat jahat dibayar 1. Giliran ditimbang amal 1000 dosanya, 1000 pahalanya. Berarti berbuat dosa 1000 kali, berbuat pahala cuma 100 kali. Memang sontoloyo lah ini. Betul? Makanya kita jangan main-main dengan agama ini. Doa. Ayo doai asma. Kapan doa pasti diterima? Hina insaraf salatil maktubah. Selesai sholat 5 waktu. Itu doa pasti diterima. Maka saya heran ada orang sholat nggak mau doa. Ngapain sih nggak mau doa habis sholat? Disitulah saat dipastikan doa diterima. Ini hadis Hasan Sahih riwayat Tirmidzi. Wajaufal akhir minal lail, dan tengah malam habis sholat tahajud itu doa nggak ditolak Allah. Habis sholat doa kan sudah penuh Pak, sholat itu dari mulai awal sampai habis doa semua. Iya, tapi sholat itu doa untuk kita. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, doa untuk kita. Mana doa untuk anak kita? Mana doa untuk bapak kita? Mana doa untuk ibu kita? Mana doa untuk istri kita? Nggak ada. Coba doa waktu sholat untuk istri kita. Ya Allah, ampunkan dosaku dan istriku. Batal sholatnya. Kapan kita berdoa untuk orang lain? Setelah sholat. Dalam sholat untuk diri kita aja. Ya Allah, ampunkan dosaku. Rabbi firli warhamni. Ya Allah, sayangi aku. Wajburni, tutupi kekuranganku. Warfa'ni, tinggikan derajatku. Pakai ku semua itu. Untuk bapak kita mana? Untuk ibu kita mana? Untuk guru kita mana? Untuk nenek kita mana? Kakek kita? Untuk anak cucu kita mana? Ya di luar sholat. Ya Allah, anakku ya Allah, ujian akhir luluskanlah ya Allah. Kalau enggak ngulang lagi setahun dia ya Allah, bayar lagi uang sekolah ya Allah. Di luar sholat lah itu, di doa. Ya Allah, anakku perempuan ya Allah udah 39 tahun umurnya. Asal dilamar orang dia cocok, orang tak cocok. Orang cocok dia tak cocok. Macam mana lah ya Allah supaya dia bisa punya jodoh yang soleh, supaya aku menerima anak yang soleh dan solehah dari rahimnya. Amin. Kapan didoa itu? Setelah sholat lah. Nggak mau doa. Terus mau doanya kapan? Nanti aja habis makan siang. Nggak ada jaminan doa habis makan siang diterima. Tapi kalau habis sholat 5 waktu doa pasti diterima. Kan rugi kali nggak mau doa. Begitu keluar masjid pulang lebih hebat lagi doanya. Allahumma inni semua.
As'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku minta rezeki darimu. Masuk masjid dapat rahmat, keluar masjid dapat rezeki. Fadlun artinya rezeki. Dari ayat surah Jumat, surah Al-Jumu'ah. Fa idza qudiyatis shalah, jika kamu telah selesai sholat Jumat berjemaah, fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah rezeki dari Tuhanmu, wadhkurullaha katsira, sambil cari rezeki zikir yang banyak, la'allakum tuflihun, pasti kamu akan sukses dunia akhirat. Dijanji Quran jadi hadis. Nggak percaya gimana? Pak Ustadz, apa? Aku udah capek kali berdoa Pak Ustadz. Capek katanya berdoa. Telah lelah aku berdoa, namun rezekiku tidak juga lancar, hidupku tetap susah. Bagaimana ini ya Ustadz? Kata Ustadz itu, udah dibagi sama Allah, tapi kau nggak datang. Nggak dapat kau. Kapan? Masjid. Itu rahmat Allah, barokah itu turunnya waktu sedang sholat berjemaah. Rahmat Allah turunnya di masjid, bukan di tanah lapang. Yang pertama dapat imamnya, itu nomor satu kena. Nomor dua, sop pertama belah kanan, baru sop kedua belah kiri, baru sop kedua sebelah kanan, baru sop kedua sebelah kiri, baru sop ketiga sampai sop paling belakang. Khairus sop lirijal awwaluha. Sop terbaik bagi laki-laki adalah yang di depan, karena duluan dapat rahmat. Wasyarruha akhiruha, yang paling belakang paling jelek, karena belakangan dapat rahmat. Tapi semua dapat. Sedangkan perempuan walin nisa'i khairus saf lin nisa'i akhiruha. Kalau untuk perempuan saf paling besar pahalanya paling belakang. Wasyarruha awwaluha, semakin ke depan makin kecil pahalanya. Maka perempuan kalau sholat, anak-anak yang di depan, nenek-nenek baru yang cantik-cantik. Kalau di Indonesia aneh, nenek belakang, yang cantik-cantik depan, dapat pahala lebih kecil. Nah, kalau kita di depan, laki-laki dapat pahala lebih cepat daripada yang di belakang, lebih besar yang depan daripada belakang. Pulang dari masjid, mereka menyebar ke rahmat di kampung itu, ke rumah-rumah, sehingga kata Rasulullah, kalau kau lihat masjid di satu kampung makmur, jemaahnya banyak, yakinlah kamu kampung itu kampung yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kau lihat masjidnya bangkrut, sholat berjemaah cuma 11 orang, imam sama muadzin dijejer sebelah-sebelah, kau pindah aja cari kampung lain aja. Saya nggak rela, saya pindah ke Setiabudi Tanjung Sari itu tahun 96. Itu masjid saya itu jemaahnya 2 orang, imam sama muazin, yang digaji sama pengurus, yang makan gaji, yang lain nggak datang. Saya yang ketiga, Datuk Ahmad asisten saya yang keempat. Setiap hari saya ajak orang-orang kampung itu, kawan-kawan saya kecil semua, kowe kok nggak nang masjid, pakai kue aja kan? Ya, aku kan sholat tapi nang omah, ngapain nang omah kowe? Ngomahmu ngarep omahmu ono masjid kok kowe sholat nang omah. Tapi aku, apa kowe? Tekor ini. Saya datangin satu-satu sampai masjid itu nggak muat. Sampai dibangun 1,8 miliar 2 tingkat. Beli tanahnya belakang, kanan kiri beli, supaya tambah besar masjidnya. Ada beberapa orang yang nekat nggak mau datang, 5 atau 7 orang nggak mau datang. Mereka bilang kami tidak mau datang, walaupun didatangi nggak mau. Saya dapat laporan, ini ada 5 orang atau 7 orang lagi nggak mau datang. Saya datangi, dekat maghrib saya datangi, dia lagi bikin pot bunga. Kamu Islam nggak? Islam lah. Kenapa kau disuruh ke masjid nggak mau? Kalau aku nggak mau kenapa? Nekat ini orang. Kuancam lah. Kau nggak mau ke masjid, nanti kalau kau mati, nggak ada yang menyolatkan kamu. Saya larang semua sekampung ini nyolatkan kamu. Sholat jenazah fardu kifayah kan? Pinter pula itu. Kalau saya nggak disolatkan, kau berdosa, kau ustadz kan? Loh, aku tahu fardu kifayah. Nanti nggak ada yang nyolatkan kau. Yang nyolatkan kau cuman anak kau ini aja 1 orang kusuruh. Kami nonton aja.
Ya, kalau anak saya nggak bisa, kalau anak kau nggak bisa, aku suruh muridku yang paling bodoh satu orang. Terus dia bilang, jangan main ancam lah Pak. Kalau main ancam kenapa rupanya? Kata istrinya, ayolah bang ke masjid bang, ayolah bang ke masjid bang, ayolah bang. Ke masjid akhirnya, apa pula? Kalau masih sedikit yang ke masjid, dibujuk-bujuk. Kalau udah banyak yang ke masjid, dia nggak mau ke masjid, diancam, betul. Ancam aja, kau mati gak kami sholatkan kau. Apa nggak jengkel kau? Diajak ke masjid nggak mau, diajak ke masjid nggak mau kau. Giliran mati dibawa ke masjid, kan jengkel aku. Ini siapa yang mati? Yang nggak mau ke masjid itu Pak. Sholatkan Pak, awak ustadz terpaksa juga. Siapa pula yang ikhlas? Orang bejat begitu, betul nggak? Jadi datang ke masjid dapat rahmat, pulang dari masjid dapat rezeki. Kalau sehari 5 kali, kali setahun, itu 1.800-an kali dapat rahmat, dapat rezeki, dapat rahmat, dapat rezeki, dapat rahmat, dapat rezeki. Nggak mungkin orang yang 5 waktu ke masjid miskin melarat, itu nggak mungkin. Nah, percaya tes lah, peganglah masjid ini setahun ini. Tahun depan jumpa lagi kita, berubah nggak nasib? Nggak mungkin. Orang ke masjid itu beriman sama Allah sama Rasul, dijamin surga diberi. Surga saja diberi. Orang yang 5 waktu ke masjid diberi surga. Apalagi cuman RSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja pun susah. Oke, yakin? Yakin? Karena Quran bilang la'allakum tuflihun, dia pasti sukses dunia akhirat. Quran yang bilang. Apa kita hari ini? Caranya kita ini beda dengan cara orang kafir. Kalau mereka dengan tenaganya, dengan kerjanya. Kalau kita kerja ini cuma usaha. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Usaha dibuat, habis itu serahkan sama Allah. Berhasil alhamdulillah, enggak berhasil sabar, innalillahi. Selesai ngaji kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Matahari pun sudah terbit. Habis.